Halo teman-teman, hari ini saya mau cerita tentang sebuah drama yang benar-benar bikin saya terpukau. Judulnya Lika-Liku Sang Raja Masak atau dalam bahasa Inggrisnya Cooking My Way Back to Love. Drama ini, beda banget sama drama kuliner biasa yang pernah kamu tonton. Bayangin ya, kalau kamu pernah nonton film kayak Burnt atau series The Bear, nah drama ini mirip-mirip gitu. Tapi ada bumbu spesialnya, ada unsur balas dendam, ada aksi, ada cinta. Dan tentunya ada scene memasak yang bikin ngiler. Drama ini punya 86 episode, jadi dijamin gak bakal bosen. Setiap episodenya penuh kejutan. Dari awal sampai akhir, ceritanya terus bikin penasaran. Tokoh utama kita namanya Leon Kennedy. Bukan Leon yang di game Resident Evil ya, ini Leon yang jagoan di dapur. Dia dulunya dikenal sebagai Raja Memasak atau King of Cooking. Bayangkan, setiap orang di dunia kuliner tahu namanya. Setiap chef berbintang di seluruh dunia mengakui kehebatannya. Leon itu bukan chef biasa. Dia punya keahlian khusus dengan pisau Damaskus miliknya. Pisau itu hadiah dari istrinya Sarah. Dan pisau itu bukan sekadar alat masak. Itu simbol cintanya. Setiap potongan yang dia buat dengan pisau itu penuh dengan perasaan, dengan dedikasi, dengan jiwa. Salah satu keahlian paling legendaris Leon adalah teknik memotong tahu menjadi bentuk bunga krisan. Ini teknik yang sangat sulit, bahkan chef profesional dengan pengalaman puluhan tahun pun belum tentu bisa. Tapi Leon, dia menguasainya dengan sempurna. Setiap irisan begitu presisi, begitu halus, sampai tahu itu benar-benar terlihat seperti bunga yang mekar. Tapi tahu nggak sih, hidup itu kadang nggak adil. Tepat di puncak kariernya, tepat ketika Leon sudah berhasil menguasai teknik yang paling sulit. Tepat ketika dia mau meraih gelar juara kompetisi kuliner dunia, tragedi datang. Sarah, istrinya yang sedang hamil 3 minggu, meninggal dalam kecelakaan mobil yang mengerikan. Dia sedang dalam perjalanan menuju upacara penghargaan Leon. Sarah mau kasih tahu Leon kabar gembira tentang kehamilannya, tapi dia nggak pernah sampai. Leon hancur total. Bayangin, kamu kehilangan orang yang paling kamu cintai, kehilangan calon anakmu, semua dalam sekejap. Leon yang dulunya bersinar di dunia kuliner, tiba-tiba menghilang. Dia meninggalkan gelarnya, meninggalkan dunia yang pernah membuatnya terkenal. Leon jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Dia jadi tunawisma, hidup di jalanan, nggak punya apa-apa. Yang tersisa cuma Dante, anjing kesayangannya. Dante jadi satu-satunya teman Leon di masa-masa kelam itu. Mereka berdua hidup dari sisa makanan, tidur di kolong jembatan, benar-benar dari nol. Depresi berat menghantui Leon setiap hari. Dia nggak bisa tidur nyenyak. Setiap kali pegang pisau, ingatannya langsung kembali ke Sarah. Dia merasa bersalah, merasa kalau kariernya yang membuat Sarah harus pergi hari itu. Tapi tahu nggak, dalam kegelapan selalu ada secercah cahaya. Dan cahaya itu datang dalam bentuk seorang wanita bernama Ada Anderson. Ada adalah putri pemilik restoran bintang 5. Tapi dia bukan tipikal anak orang kaya yang sombong. Ada punya hati yang lembut. Dia sering memberi makan orang-orang tunawisma yang lewat di depan restoran ayahnya. Dan suatu hari, dia melihat Leon. Leon saat itu, kondisinya benar-benar memprihatinkan. Bajunya compang-camping. Badannya kotor karena lama nggak mandi. Rambutnya acak-acakan. Tapi Ada melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Meski Leon terlihat patah, ada sesuatu yang masih berkilau di dalam dirinya. Yang menarik perhatian Ada adalah ketika dia melihat Leon sedang memukir sesuatu dengan pisaunya. Tangannya bergerak dengan presisi yang luar biasa. Ada langsung tahu, ini bukan orang biasa. Ini orang yang punya skill tinggi. Dengan penuh kebaikan hati, Ada menawarkan Leon pekerjaan di restoran ayahnya. Awalnya cuma sebagai pembantu dapur, cuci piring, bersih-bersih. Leon menerima tawaran itu, bukan karena dia mau kembali ke dunia kuliner, tapi karena dia butuh tempat tinggal untuk Dante. Di dapur restoran, Leon mulai bekerja dengan kepala tertunduk. Dia nggak mau menarik perhatian. Dia cuma mau hidup tenang, melupakan masa lalunya. Tapi kehidupan punya rencana lain. Di restoran itu, ada seorang sous chef bernama Brian. Orang ini, sombong banget. Dia merasa paling hebat di dapur.
Dia suka merendahkan orang lain, terutama Leon, yang dia anggap cuma pekerja kasar. Brian sering memperlakukan Leon dengan buruk. Dia kasih pekerjaan paling berat, selalu kritik, selalu cari kesalahan. Tapi Leon diam aja. Dia tahan semua itu demi Dante, demi bisa tidur dengan atap di atas kepala. Sampai suatu hari, restoran itu menghadapi ancaman serius. Seorang pengusaha jahat bernama William Birkins mencoba mengambil alih restoran dengan cara-cara kotor. Dia menantang restoran untuk kompetisi memasak. Kalau restoran kalah, mereka harus tutup. Situasinya kritis. Nggak ada chef di restoran itu yang berani menghadapi chef bintang 7 Michelin yang dibawa William. Semua ketakutan, termasuk Brian yang katanya jago itu. Dan disinilah Leon harus bangkit. Nggak ada pilihan lain. Restoran yang sudah memberinya tempat tinggal, yang sudah memberinya kesempatan kedua, terancam hancur. Ada yang sudah baik padanya, terancam kehilangan segalanya. Leon akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Dia ikut kompetisi itu, meski semua orang meragukan. Bayangin reaksi orang-orang. Mereka cuma lihat tukang cuci piring kotor mau lawan chef bintang 7 Michelin. Ini seperti lelucon. Tapi begitu kompetisi dimulai, semua orang terdiam. Leon mengambil pisau Damaskusnya, dan magic terjadi. Tangannya bergerak dengan kecepatan dan presisi yang gak masuk akal. Dia memotong sashimi tradisional dengan teknik yang bahkan chef profesional kagum. Yang paling spektakuler adalah ketika Leon mengukir es menjadi bentuk gunung Fuji yang sempurna. Setiap detailnya presisi, setiap garis begitu halus. Chef lawan yang tadinya sombong, sekarang pucat pasi. Dia tahu. Dia nggak punya kesempatan menang. Leon menang telak di babak pertama. Dan semua orang mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya tukang cuci piring ini? Perlahan tapi pasti, identitas Leon mulai terbongkar. Ada yang duluan curiga. Dia mulai melakukan riset, dan akhirnya dia menemukan kebenaran. Leon bukan orang biasa. Dia adalah legenda yang hilang. Raja memasak yang semua orang cari selama bertahun-tahun. Tapi pengetahuan ini nggak cuma sampai ke Ada. Brian dan William juga mulai tahu. Dan mereka nggak senang. Mereka merasa terancam. Kali Leon kembali ke puncak, mereka akan kehilangan segalanya. William mulai melancarkan rencana jahat. Dia mencoba berbagai cara untuk menghancurkan Leon. Dia menyebarkan fitnah, dia manipulasi kompetisi. Dia coba sabotase masakan Leon. Tapi Leon tetap bertahan. Yang paling menyakitkan adalah ketika William menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Dante. Anjing kesayangan Leon, satu-satunya teman setia yang menemaninya di masa-masa tergelap, dibunuh dengan kejam. Ini adalah titik balik untuk Leon. Kalau sebelumnya dia cuma mau hidup damai, sekarang dia punya motivasi yang berbeda. Sekarang, ini personal. Ini tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Leon kembali ke kompetisi, tapi kali ini dengan aura yang berbeda. Dia nggak lagi chef yang memasak dengan cinta. Dia sekarang chef yang memasak dengan api pembalasan. Setiap hidangannya adalah pernyataan. Setiap potongannya adalah pesan. Kompetisi demi kompetisi. Leon mengalahkan semua lawannya. Brian yang sombong dikalahkan dengan mudah. Chef-chef bayaran William. Nggak ada yang bisa menandingi skill Leon. Bahkan ketika William mencoba curang dengan mengganti bahan utama secara mendadak, Leon tetap bisa beradaptasi dan menang. Yang membuat Leon berbeda adalah integritasnya. Meski dia sedang balas dendam, dia nggak pernah kehilangan jati dirinya sebagai chef. Dia tetap memasak dengan hormat terhadap bahan makanan. Dia nggak pernah sia-siakan makanan. Dia tetap percaya bahwa memasak adalah tentang menciptakan, bukan menghancurkan. Ada yang jadi saksi perubahan Leon ini. Dia melihat bagaimana pria yang dulunya hancur ini perlahan menemukan kembali jati dirinya. Dan dalam prosesnya, ada jatuh cinta. Nggak cinta karena Leon itu terkenal atau kaya, tapi cinta karena Leon adalah pria yang kuat, yang nggak menyerah, yang tetap punya hati meski sudah disakiti berkali-kali. Klimaks drama ini benar-benar epik. Leon akhirnya berhadapan langsung dengan Brian dalam duel final. Brian yang sudah putus asa mencoba berbagai cara curang. Dia tuduh Leon menggunakan pisau palsu. Dia tuduh Leon bukan chef asli.
Dia bahkan mencoba sabotase masakan Leon. Tapi semua usaha Brian sia-sia. Di hadapan juri dan penonton, Leon membuktikan siapa dia sebenarnya. Dia menunjukkan teknik-teknik yang cuma dikuasai oleh Raja Memasak. Dia menunjukkan pisau Damaskus asli yang punya sejarah panjang. Dan yang paling dramatis adalah ketika Maria Hicks, kepala personalia Gedung Putih, datang langsung ke kompetisi. Dia membawa bukti resmi bahwa Leon Kennedy adalah Raja Memasak yang hilang. Dia juga membawa perintah penangkapan untuk William Birkins dan semua orang yang terlibat dalam konspirasi melawan Leon. Bryant kalah total. Dia nggak cuma kalah dalam kompetisi, tapi juga kehilangan reputasi dan kebebasannya. William ditangkap FBI karena terbukti melakukan berbagai kejahatan, termasuk pembunuhan terhadap Dante. Leon akhirnya mendapatkan kembali gelarnya sebagai Raja Memasak. Tapi yang lebih penting, dia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, cinta. Ada dan Leon akhirnya bersatu. Mereka nggak cuma jadi partner di dapur, tapi juga partner dalam hidup. Dan di akhir cerita, ada kejutan manis. Ada hamil. Leon yang dulunya kehilangan istri dan calon anaknya, sekarang punya kesempatan kedua untuk menjadi ayah. Dia punya kesempatan untuk membangun keluarga baru, untuk menciptakan kenangan baru yang indah. Tapi cerita nggak selesai di situ. Ada hint untuk sequel. Bayangkan, anak Leon dan Ada yang tumbuh menjadi chef muda berbakat mengikuti jejak ayahnya dalam kompetisi kuliner. Drama keluarga chef yang pasti seru banget. Jadi kenapa sih drama ini spesial? Kenapa kalian harus nonton? Pertama, ini bukan sekadar drama kuliner biasa. Ini drama tentang resiliensi, tentang bangkit dari keterpurukan. Leon bisa jadi inspirasi buat kita semua. Betapapun hidup memukulmu, kamu selalu punya pilihan untuk bangkit. Kedua, chemistry antara Leon dan Ada itu natural banget. Nggak forced, nggak lebay. Mereka membangun hubungan perlahan, dari kepercayaan, dari rasa hormat, sampai akhirnya jadi cinta yang tulus. Ketiga, scene memasaknya itu bikin ngiler. Serius, setiap kali Leon masak, kamera capture dengan detail yang luar biasa. Kamu bisa lihat setiap potongan, setiap teknik, setiap presentasi dengan jelas. Ini bikin kamu pengen langsung masuk dapur dan masak. Keempat, karakternya well-developed. Leon gak cuma hero perfect. Dia punya trauma, dia punya kelemahan, dia punya momen-momen rapuh. Ini bikin karakternya terasa real, terasa manusiawi. Kelima, ada balance yang bagus antara drama, action, dan romance. Nggak cuma fokus di satu aspek. Ada scene yang bikin kamu nangis, ada yang bikin kamu tegang, ada yang bikin kamu senyum-senyum sendiri. Lika-Liku Sang Raja Masak adalah perjalanan emosional yang nggak bakal kalian lupakan. Dari kejayaan, ke kehancuran, sampai kebangkitan kembali, Leon Kennedy mengajarkan kita bahwa hidup memang penuh liku-liku, tapi selama kita nggak menyerah, selalu ada harapan. Drama ini mengingatkan kita bahwa pisau bisa digunakan untuk menciptakan keindahan atau untuk menuntut keadilan. Tapi pada akhirnya, yang paling penting adalah niat di balik setiap tindakan kita. Dengan 86 episode yang penuh kejutan, drama ini benar-benar worth your time. Kalau kalian suka drama yang punya substansi, yang punya pesan kuat, yang bikin kalian mikir dan merasa, ini drama yang tepat. Jadi, tunggu apa lagi? Cari Lika-Liku Sang Raja Masak atau Cooking My Way Back to Love. Saya jamin, setelah nonton drama ini, kalian gak akan melihat dapur dengan cara yang sama lagi. Setiap hidangan punya cerita. Setiap chef punya perjuangan. Dan Leon Kennedy, dia akan jadi salah satu karakter yang gak akan pernah kalian lupakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat menonton. Dan semoga kalian menikmati perjalanan Leon Kennedy sebanyak saya menikmatinya. Sampai jumpa di review selanjutnya.